Shalom, saudara dan kembali kita pagi ini dengan sebuah renungan yang kita akan bahas, yaitu pengakuan mengandung konsekuensi dan berkat. Kita telah belajar 2 hari tentang hal ini, dan pagi ini kita akan melihat lagi bahwa betul di dalam pengakuan kita itu akan mengandung konsekuensi, tetapi juga mengandung berkat yang kita bisa nikmati. Saudaraku yang kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan besar, dia berkata, dia mengaku dalam kehidupannya tentang Tuhannya, yaitu Allah kita. Dikatakan Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini pengakuan daripada seorang hamba Tuhan besar. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembala dia. Dan dia berkata, tidak kekurangan aku. Dan dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini pengakuan daripada Daud. Dan dia berkata luar biasa, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia memimpin aku ke air yang tenang. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini sesuatu berkat yang dimiliki Daud ketika dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tetapi artinya bahwa ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, dia meletakkan hidupnya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala. Itu konsekuensi yang dimiliki oleh Daud. Dia berkata Tuhan adalah gembalaku, artinya dia adalah domba yang digembalakan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita digembalakan atau Daud digembalakan oleh Tuhan, Daud tidak bisa berjalan menurut kehendaknya sendiri. Itu konsekuensinya. Dia tidak bisa hidup semaunya. Kalau dia hidup menurut dirinya sendiri, maka dia akan kekurangan. Kalau dia menurut hidupnya sendiri, dia tidak akan pernah berbaring di rumput yang hijau. Bahkan dia tidak akan menemukan air yang tenang. Artinya bahwa Daud harus tetap hidup bersama dengan Tuhan. Itu konsekuensinya. Dan berkatnya Daud akan miliki, yaitu tidak kekurangan air yang tenang dan rumput yang hijau. Di dalam Yohanes 10 ayat yang keempat dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jelas, domba harus mengikuti akan gembalanya yang berjalan di depan mereka. Jadi saudara kasih Tuhan dalam hidup ini, kalau saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, gembala saudara, konsekuensi yang saudara buat adalah saudara harus mengikuti aturan main dari gembala itu. Artinya bahwa saudara harus berjalan di belakang dan mengikutinya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, karena mereka mengenal suaranya. Pertanyaan bagi kita, apakah saudara ini mengenal akan suara Tuhan? Atau bahkan suara-suara lain yang saudara ikuti? Kalau itu berarti saudara tidak menganggap Tuhan adalah gembala dalam hidup saudara. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ternyata saudara kasih Tuhan, bukan sekedar kita tahu atau mengenal suaranya, tapi bahkan mengenal pribadinya. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Di mana dikatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Satu hubungan yang close yang terjadi dalam kehidupan antara gembala dan domba. Itu konsekuensinya. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau saudara ini sedang berjalan dengan Tuhan dan menganggap Tuhan adalah gembala saudara, saudara harus mengikuti perintahnya dan aturan mainnya, dan saudara harus mengenal dia secara benar, maka saudara akan mendapatkan berkat, yaitu tidak kekurangan, dibaringkan di padang rumput yang hijau,
dan di air yang tenang. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan saudara, dan saudara akan menikmati anugerahnya. Di dalam pengakuan ada konsekuensi dan berkat. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, biar hidup kami ada hidup yang berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Menikmati berkat dan melakukan konsekuensi yang Tuhan berikan hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.